Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang permasalahan kependudukan dan pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini kami beranggotakan atas 11 anak. Yang pertama ada Raffi Ardian Rizaldi, NIM 155. Yang kedua ada Muhammad Holili, NIM 159. Yang ketiga ada saya sendiri, Sela Septiana, NIM 163. Yang keempat Miftahuddin, NIM 167. Yang kelima Anissa Yuliani, NIM 169. Yang keenam ada Sarah Oktavia Agatha Ginting, NIM 174. Yang ketujuh Farah Anissa Nurilailah, NIM 179. Yang kedelapan ada Nur Auliyah, NIM 186. Yang kesembilan ada Hozin, NIM 191. Yang ke-10 ada Ernanda Fausul Akbar, NIM 195. Yang ke-11 ada Vina Dwi Anissa, NIM 199. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Raffi Ardian Rizaldi. Sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Manusia diperkirakan hidup di dunia sudah sekitar 2 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu jumlahnya masih sangat sedikit, bahkan 10.000 tahun sebelum Masehi, penduduk dunia diperkirakan baru sekitar 5 juta jiwa. Namun demikian, pada tahun pertama setelah Masehi, jumlah penduduk dunia telah berkembang hampir mencapai 250 juta jiwa. Dari tahun pertama setelah Masehi sampai kepada masa permulaan revolusi industri di sekitar tahun 1750, populasi dunia telah meningkat 2 kali lipat menjadi 728 juta jiwa selama 200 tahun berikutnya. Tambahan penduduk sebanyak 1,7 miliar jiwa, tetapi dalam 25 tahun terakhir ditambah lagi dengan 1, miliar jiwa yang jika dijumlahkan seluruhnya pada akhir tahun 1975 telah mencapai hampir 4 miliar jiwa. Pada tahun 1986 populasi dunia sudah mendekati angka 5 miliar yang diperingati secara simbolis dengan kelahiran salah satu bayi di negara Yugoslavia tepat pada tanggal 11 Juli 1987. Pada tahun 2005 jumlah penduduk dunia sudah mencapai angka 6,45 miliar. Persebaran penduduk merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah merata atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi suatu wilayah negara. Ada 3 faktor yang menyebabkan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, serta faktor kebudayaan dan teknologi. Kepadatan penduduk memiliki fungsi untuk mengetahui beberapa hal, diantaranya 1. Mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah. 2. Mengetahui telah terjadi peledakan penduduk suatu wilayah atau belum terjadi dengan cara memonitor. 3. Mengetahui penyebab perbedaan kepadatan penduduk dengan daerah lain di sekitarnya. 4. Mengetahui pusat-pusat kebudayaan, di mana budaya timbul pada penduduk yang padat dan penduduk padat budaya tinggi. Persebaran tidak merata juga berpengaruh pada lingkungan itu. Daerah-daerah padat penduduk terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan alam. Misalnya, keberadaan hutan yang semakin menipis karena ditebang untuk kebutuhan pemukiman. Selain itu juga berkurangnya lahan hijau untuk pertanian. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan juga tidak bersifat abadi atau memiliki batas. Terdapat beberapa faktor penyebab persebaran penduduk yang tidak merata, antaranya 1. Tingkat kesuburan tanah suatu wilayah yang ditempati
penduduk karena dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Kedua, wilayah yang beriklim terlalu dingin atau panas biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Tiga, pada umumnya banyak masyarakat yang memilih tempat tinggal di daerah datar sehingga memilih bentuk permukaan tanah yang baik. Empat, sumber air yang berlimpah dan tidak tercemar oleh limbah pabrik atau lainnya. Selanjutnya adalah konsep momentum pertumbuhan penduduk yang tersembunyi atau hidden momentum of population growth. Aspek pertumbuhan penduduk yang paling sulit dipahami menurut Todaro adalah kecenderungan untuk terus-menerus mengalami peningkatan yang tidak terhentikan sekalipun tingkat kelahiran telah mengalami penurunan. Pertambahan penduduk mempunyai kecenderungan untuk terus melaju, seakan-akan laju pertumbuhan penduduk tersebut mengandung suatu daya gerak atau momentum internal yang kuat dan tersembunyi. Hal ini dapat diilustrasikan pada mobil yang masih dapat berjalan terus walaupun rem telah diinjak maksimal, sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Dalam kaitannya dengan jumlah penduduk, daya gerak tersebut agaknya akan dapat berlangsung terus sampai beberapa dekade kemudian setelah angka kelahiran mengalami penurunan yang cukup berarti. Terdapat sedikitnya dua alasan penting yang melatar belakangi keberadaan daya gerak tersembunyi. Yang pertama adalah tingkat kelahiran itu sendiri tidak mungkin diturunkan hanya dalam waktu yang singkat. Kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan institusional yang mempengaruhi tingkat fertilitas yang telah ada dan bertahan selama bertahun-tahun tidak mungkin hilang begitu saja. Yang kedua adalah struktur usia penduduk itu sendiri yang biasanya digambarkan oleh piramida penduduk. Piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan bentuk penyajian data pendudukan atau jenis kelamin dan kelompok umur. Antara dua grafik batunya digambarkan berlawanan arah dengan posisi horizontal. Dalam piramida penduduk terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan umur penduduk dari 0 sampai dengan 65 tahun lebih dengan interval 1 atau 5 tahunan. Sedangkan sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk baik absolut maupun relatif dalam skala tertentu. Pada sumbu vertikal, statistik penduduk laki-laki digambarkan sisi sebelah kiri, sedangkan perempuan di sisi sebelah kanan. Ada 3 jenis piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Gambar piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida penduduk muda, jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan, kecuali negara. Contohnya negara dengan piramida penduduk muda adalah Indonesia dan Cina. Ciri-ciri piramida penduduk muda. A. Sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. B. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa penduduk daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. C. Tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi. Yang terakhir, pertumbuhan penduduknya tinggi. Yang kedua, piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran dan angka kematian cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa sangat sering ditemukan di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ciri-ciri piramida penduduk dewasa atau stasioner. A. Jumlah penduduk dalam keadaan stasioner. B. Jumlah kelahiran dan kematian seimbang. C. Jumlah penduduk relatif tetap. D. Pertumbuhan penduduk rendah. Dan yang terakhir, penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua.
Untuk yang selanjutnya yaitu transisi demografi. Transisi demografi adalah penurunan tingkat fertilitas sampai terciptanya tingkat pergantian penduduk dengan program keluarga berencana, atau perpindahan dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi menjadi tingkat yang lebih rendah yang disebabkan oleh perekonomian suatu negara telah beralih dari praindustrialisasi menjadi terindustrialisasi. Tahapan-tahapan dalam transisi demografi. Dalam negara maju atau Eropa Barat. Untuk tahapan pertama, sebelum modernisasi, tingkat kelahiran dan kematian tinggi, atau tingkat kelahiran dan kematian hampir sama. Pertumbuhan penduduk rendah dan lambat. Tahapan kedua yaitu mulai ada modernisasi. Tingkat kematian rendah tetapi tingkat kelahiran tinggi. Pelayanan kesehatan baik, makanan bergizi, pendidikan tinggi. Usia harapan hidup meningkat dari 40 tahun menjadi lebih dari 60 tahun. Tahapan ketiga yaitu modernisasi. Tingkat kelahiran dapat ditekan hingga serendah tingkat kematian. Laju pertumbuhan rendah bahkan nol. Untuk negara dunia ketiga, tingkat pertumbuhan jauh lebih tinggi daripada Eropa Barat sebelum revolusi industri. Tahapan pertama, menikah pada usia muda, periode subur menjadi panjang, laju pertumbuhan penduduk tinggi. Untuk tahapan kedua, penggunaan teknologi kesehatan dan pengobatan impor. Tingkat kematian turun drastis, tingkat kelahiran tinggi, pertumbuhan penduduk masih tinggi. Untuk tahapan ketiga, untuk tahapan ini dibagi dalam dua pola kelompok negara berkembang. Untuk kelompok A atau negara berhasil, dengan metode modern dapat meningkatkan taraf hidup dan menurunkan kematian 10/1000 per tahun dan menurunkan tingkat kelahiran 20-30/1000 per tahun. Sudah berada di tahapan ketiga. Negara yang termasuk kelompok A adalah Taiwan, Korea Selatan, Costa Rica, RRC, Kuba, Chili, dan Sri Lanka. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, Kolombia, Indonesia, Republik Dominika, Thailand, Meksiko, Malaysia, Kenya, Afrika Selatan, dan Brasil. Untuk kelompok B atau negara gagal, tidak kunjung terrealisasi kemiskinan absolut, rendahnya taraf hidup, mewabahnya HIV/AIDS, masih berada pada tahapan kedua. Negara yang termasuk dalam kelompok B adalah kawasan Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah. Teori Malthus menyatakan bahwa penduduk akan berkembang biak dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dan permukaan bumi apabila tidak ada pembatasan. Manusia memerlukan makanan, sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan makanan. Perkembangan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan perkembangan subsistem atau pangan mengikuti deret hitung. Jika kondisi ini dibiarkan, maka manusia akan mengalami kekurangan pangan dan kemiskinan. Menurut Malthus, untuk keluar dari permasalahan ini harus ada pengekangan perkembangan penduduk. Pengekangan tersebut dapat berupa pengekangan segera dan pengekangan hakiki. Pengekangan hakiki adalah pangan, sedangkan bentuk pengekangan segera adalah bentuk preventif dan positif check. Di sini saya akan menjelaskan tentang model mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Model yang menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Model ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional. Anak dianggap sebagai barang konsumsi, baik memberi keuntungan. Permintaan anak merupakan pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen. Pilihan tersebut mengorbankan pilihan atau barang lain. Keinginan punya anak mempengaruhi oleh income, harga anak atau biaya hidup, dan keinginan mengonsumsi barang lain atau efek substitusi dan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan positif dengan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan negatif terhadap harga relatif atau biaya pemeliharaan anak serta
preferensi untuk barang-barang lain. Secara sistematis, hubungan ini dapat dinyatakan dengan rumus CD sama dengan F dikali Y dikali PC dikali PX dikali TX dikali X sama dengan 1.n. Keterangan CD sama dengan permintaan akan anak, Y sama dengan pendapat RT, artinya makin tinggi pendapatan maka permintaan akan anak meningkat. PC sama dengan harga neto anak, artinya makin tinggi biaya pemeliharaan anak, permintaan akan anak menurun. PX sama dengan harga barang lain, artinya makin tinggi harga barang-barang lain, permintaan akan anak meningkat. TX sama dengan X preferensi terhadap barang lain, artinya makin tinggi preferensi untuk barang-barang lain, permintaan anak akan menurun. Permintaan akan anak di negara berkembang. Di negara-negara miskin, anak-anak dipandang sebagai barang investasi ekonomi, dalam arti bahwa anak-anak ini nantinya diharapkan memberikan hasil dalam bentuk pekerja dan anak sebagai tempat menggantungkan kehidupan di usia tua. Sejumlah bukti empiris, jumlah studi statistik berspektrum luas di negara-negara berkembang telah menunjukkan adanya dukungan terhadap teori ekonomi fertilitas. Yang kedua, implikasi terhadap pembangunan dan fertilitas. Semua yang telah diperbincangkan sejauh ini dapat diikhtisarkan dengan menyatakan bahwa efek kemajuan sosial dan ekonomi dari menurunkan tingkat fertilitas di negara berkembang akan yang sangat besar ketika mayoritas penduduk dan khususnya orang-orang yang miskin sama-sama memperoleh manfaatnya. Secara khusus, angka kelahiran di kalangan kaum sangat miskin kemungkinan besar akan menurun apabila perubahan sosial ekonomi yang berikut dapat diwujudkan. Pertama, peningkatan pendidikan serta perubahan peran dan status perempuan. Yang kedua, peningkatan kesempatan kerja di luar sektor pertanian bagi perempuan. Yang ketiga, kenaikan tingkat pendapatan keluarga. Yang keempat, pengurangan tingkat kematian anak. Yang kelima, pengembangan sistem tunjangan bagi para lansia dan sistem jaminan sosial lainnya. Yang terakhir, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Konsekuensi pertumbuhan penduduk. Dampak positif adanya pertumbuhan penduduk bagi manusia yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatnya sumber daya alam. Penduduk Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia tanpa harus membutuhkan tenaga kerja luar dan bisa mengirimkan tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri disebabkan tenaga kerja yang melimpah. 2. Meningkatnya produksi. Meningkatnya tenaga kerja maka akan berdampak pada hasil produksi yang banyak dan tidak memerlukan produksi dari luar negeri. 3. Kesempatan untuk berwirausaha menjadi lebih besar. Banyaknya jumlah penduduk akan memberikan peluang berwirausaha sangat tinggi dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia itu sendiri dan mampu memproduksi produk atau teknologi yang berguna bagi penduduk itu sendiri. 4. Meningkatnya inovasi kerja karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, apabila produktivitas lahan ingin meningkat dengan baik, maka manusia akan mengembangkan bibit unggul serta pupuk untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Dampak negatif yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatnya angka pengangguran. Angka pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia akan menyebabkan adanya pengangguran. Sebagian penduduk tidak terserap dengan lapangan kerja yang ada karena lebih tingginya angka pertumbuhan penduduk dibandingkan di lapangan kerja yang tersedia. 2. Meningkatnya angka kriminal.
karena adanya pengangguran atau belum mendapat pekerjaan sangat rentan dengan perilaku kriminal dan kejahatan. Kejahatan tersebut dapat terjadi karena adanya desakan akan kebutuhan hidupnya yang kurang tercukupi. 3. Meningkatnya angka kemiskinan. Tingginya pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan kurangnya sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya alam. Apabila penduduk bertambah, seharusnya diberikan lahan baru untuk kebutuhan tempat tinggal dan makanan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah kemiskinan. 4. Kesehatan masyarakat akan menurun karena jumlah penduduk yang tinggi akan pemukiman penduduk tersebut akan sangat padat sehingga tidak sehat. Selanjutnya, banyaknya limbah serta polusi. Banyaknya kegiatan penduduk seperti kegiatan rumah, kegiatan industri, dan perdagangan pasti akan menghasilkan limbah atau sampah. Makin banyaknya jumlah sampah, maka akan berdampak buruk bagi penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Berkembangnya pemukiman tidak layak huni. Tingginya jumlah penduduk di suatu daerah maka akan menyebabkan lahan untuk tempat tinggal semakin sedikit. Akibatnya, sebagian penduduk akan tinggal di daerah yang kurang layak dan kumuh. Untuk selanjutnya yaitu masalah lain di balik pertumbuhan penduduk, yaitu ada 4. Yang pertama, keterbelakangan. Yang kedua, penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, penyebaran penduduk. Dan yang keempat, rendahnya posisi dan status kaum. Pendekatan kebijakan pertumbuhan penduduk. Yang pertama, melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, terutama generasi yang akan datang. Yang kedua, memberikan kemungkinan bagi tiap-tiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar guna menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga, dan anaknya. Yang ketiga, kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Yang keempat, kebijakan pertumbuhan penduduk bagi pengendalian kelahiran saja tidak menjamin bahwa hasilnya secara otomatis akan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang bersangkutan atau generasi yang akan datang. Studi kasus laju pertumbuhan penduduk berasal dari Cina. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Cina adalah sebesar 1,39 miliar jiwa. Jumlah ini setara dengan 37% total penduduk Asia dengan luas wilayah sekitar 9,59 juta kilometer persegi. Artinya, tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 145,2 km persegi. Hal ini menandakan bahwa ada sekitar 145 orang yang mendiami suatu wilayah seluas 1 km persegi. Melihat begitu padatnya tingkat densitas tersebut, pemerintah Cina mengupayakan berbagai langkah dan kebijakan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu kebijakan yang populer sekaligus mengundang kontroversi dalam menekan angka kelahiran adalah kebijakan satu anak dalam satu keluarga. Disebut kontroversi karena menurut berbagai literatur hanya Cina satu-satunya negara di dunia di mana pemerintah ikut mengatur secara detail mengenai masalah perkawinan, termasuk usia perkawinan, waktu kehamilan, metode pengendalian kehamilan, jarak kelahiran setiap bayi, serta jumlah kelahiran secara total. Walaupun demikian, banyak juga yang menyatakan bahwa kebijakan ini sangat efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Kesimpulan dari permasalahan kependudukan dan pembangunan. 1. Distribusi populasi penduduk dunia terbanyak pada negara-negara berkembang. 2. Dunia dalam transisi demografis. 3. Teori belum tentu sejalan dengan kenyataan.
4. Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan masalah jangka panjang. 5. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan konsekuensi negatif. 6. Perlunya kebijakan-kebijakan dalam program-program kependudukan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari